Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Naufal Hani, kemudian Wibi Purnama, yang terakhir Alif Muhammad Mutuah, yang akan menjelaskan secara singkat tentang penyitaan dan eksekusi. Memasuki pembahasan pertama, yakni pengertian dari penyitaan. Penyitaan atau sita adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan penggugat atau kemenangan penggugat itu tidak menjadi hampa. Menurut Muhammad Yahya Harahap, penyitaan itu merupakan suatu tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa dalam keadaan penjagaan. Nah, barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. Nah, kemudian penyitaan merupakan suatu tindakan paksa penjagaan. Itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan dan sifat penyitaan. Tujuan penyitaan itu agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta benda yang telah disita kepada pihak ketiga, agar benda sitaan tersebut tetap selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan pelaksanaan putusan, yakni eksekusi. Nah, sifat dari penyitaan itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni bersifat permanen dan bersifat sementara. Penyitaan dapat bersifat permanen apabila penyitaan di kemudian hari dilanjutkan dengan amar putusan menyatakan sita yang telah diletakkan sah atau berharga dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau apabila penyitaan dilanjutkan kemudian dengan penjualan lelang untuk melunasi pembayaran hutang tergugat kepada penggugat. Kemudian penyitaan dapat juga bersifat temporer atau sementara apabila penyitaan di kemudian hari dilanjutkan dengan amar putusan hakim memerintahkan pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti ini terjadi berdasarkan surat penetapan majelis hakim pada saat proses persidangan mulai berlangsung dan bisa juga dilaksanakan oleh majelis hakim pada saat menjatuhkan putusan ketika gugatan penggugat ditolak. Kemudian ruang lingkup penerapan sita dalam hukum acara perdata. Yang pertama, sita jaminan. Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi. Yang kedua, sita revindikasi. Sita revindikasi atau revindikator adalah menuntut kembali barang milik penggugat yang berada di tangan dan penguasaan tergugat. Yang ketiga, sita penyesuaian. Sita penyesuaian atau sita bandingan merupakan suatu prinsip sita persamaan diperuntutkan agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih di atas barang yang sama pada waktu yang bersamaan. Yang keempat, sita material. Sita material adalah sita yang dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta perkawinan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan penceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan oleh sang suami. Yang terakhir, sita eksekusi. Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela, meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Memasuki materi selanjutnya, yakni eksekusi. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Eksekusi menurut Muhammad Yahya Harahap adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, yakni merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Kemudian dasar-dasar hukum eksekusi. Yang pertama, pasal 195 sampai dengan 224 HIR atau STB tahun 1941 nomor 44. Yang kedua, Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 pasal 33 ayat 4, yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, di mana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan upaya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, pasal 33 ayat 30 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, junto pasal 60 Undang-Undang nomor 2 tahun 1985 tentang peradilan umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Yang keempat, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 yang disempurnakan pasal 5, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Yang terakhir, SEMA nomor 4 tahun 1975, penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya, dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya. Kemudian asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi terdiri dari 1. Menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir. Yang terakhir, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Kemudian memasuki pembahasan yang terakhir, yakni macam-macam eksekusi dalam hukum acara perdata. 1. Eksekusi dalam pasal 196 HIR, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua, eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Yang terakhir, eksekusi real yang dalam prakteknya banyak dilakukan akan tetapi diatur dalam HIR pasal 200 ayat 11 HIR. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 9, apabila ada kekurangan penjelasan atau tutur kata yang salah, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.